Film dibuka dengan seorang perempuan muda. Dia bernama Eva. Dia saat itu melihat detik-detik peledakan bom nuklir terbesar yang diledakkan di tengah kota. Eva langsung berlari bersama kekasihnya karena gelombang bom telah mendekat. Eva berlari berdesakan menuju sebuah bunker baja bawah tanah. Sebelumnya, semua orang telah mengantri untuk memasuki bunker itu, tetapi pemilik bunker hanya memasukkan beberapa orang saja karena kondisi yang sangat mendesak. Beberapa orang berlindung di bunker itu pasca bom nuklir meledak. Pemilik bunker itu bernama Mickey. Mickey menjelaskan bahwa setelah bom meledak, semua udara di dunia akan tercemar oleh radioaktif nuklir. Pencemaran itu dapat melelehkan tulang siapa saja yang terkontaminasi oleh udara itu. Mickey membuat aturan untuk dilarang membuka pintu bunker itu selama kondisi di atas sana masih tercemar. Mickey memperkenalkan beberapa ruangan kepada mereka. Ruangan bunker itu sangat terisolasi. Mickey melarang keras untuk membuang air karena di sana makanan dan minuman sangatlah minim. Wendy kemudian merasa kelaparan. Untungnya di bunker itu Mickey sudah mempersiapkan beberapa makanan kaleng. Tetapi mereka merasa tidak cukup dengan makanan yang telah ia berikan. Di sana, Sam, Eva, dan Dalvin mencoba untuk mencari bantuan melewati radio. Tetapi usaha mereka sia-sia. 3 bersaudara, Adrian, Josh, dan Bobby, berusaha memberontak untuk keluar. Namun Mickey mencegahnya dengan menghunuskan kapak kepada mereka. Di sana, Mickey berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi kepada mereka. Mickey tidak ingin mereka semua mati sia-sia karena radiasi nuklir itu. Di malam hari, Eva tak bisa tidur. Eva langsung pergi untuk menelusuri ruangan bunker itu. Eva melihat bahwa Mickey mempunyai tempat yang istimewa di kamarnya. Hari-hari mereka lalui di tempat yang tertutup itu. Di sana, mereka mencoba untuk bertahan hidup karena makanan dan minuman yang semakin menipis. Di sisi lain, Marilyn merasa khawatir karena anaknya kelaparan dan menginginkan untuk pulang. Josh kemudian merasa bosan juga karena menu makanan itu-itu saja. Sontak Mickey terpancing emosi karena ia sudah memberi mereka kesempatan hidup, namun tidak dihargai. Sam tiba-tiba membentak Mickey dan mencaci tempat dan apa yang diberikan Mickey. Mickey langsung memukul Sam karena sifat kekanak-kanakannya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar suara dari pintu bunker. Mereka mendengar seperti ada orang yang sedang membersihkan puing-puing bangunan. Mereka mengira bahwa itu adalah tim penyelamat. Mickey langsung menyuruh untuk memadamkan lampu. Alat las tiba-tiba memotong kunci pintu itu. Pintu itu terbuka dan mereka melihat sekelompok orang bersenjata beserta pakaian anti radiasi. Kelompok itu menodongkan senjata pada mereka. Wendy yang merupakan anak Marilyn kemudian dibawa dan disuntik oleh cairan. Marilyn kemudian memberontak dan mereka lari untuk berlindung. Kelompok itu kemudian mencari dan menembaki mereka. Untungnya mereka bisa bertahan dan membunuh kelompok bersenjata tersebut. Mickey langsung menutup rapat kembali pintu bunker itu. Di sisi lain, Adrian tertembak. Mereka kemudian berupaya untuk menyelamatkannya. Untungnya peluru tidak menembus ke pembuluh darah dan Adrian pun selamat. Mereka kemudian menyelidiki mayat para kelompok bersenjata itu. Dalvin menemukan bahwa kelompok itu kemungkinan berasal dari Korea Utara. Di saat yang bersamaan, Marilyn kemudian berlari untuk mencoba membongkar pintu itu. Mereka langsung membawa Marilyn ke ruangan tertutup karena mungkin ia depresi karena kehilangan anaknya. Eva kemudian membawakan makanan untuk Marilyn dan ia mencoba untuk menenangkannya. Esoknya, mereka mulai berencana untuk keluar dari bunker itu menggunakan kostum kelompok itu. Josh kemudian bersedia untuk pergi keluar. Ia kemudian memakai APD itu dan kemudian pergi keluar. Di luar sana, ia melihat tempat yang sangat aneh. Tempat yang dulunya ruangan bunker dirubah menjadi sebuah lab. Josh juga melihat kelompok lain di sana. Ternyata kelompok itu sedang melakukan eksperimen cloning manusia. Rata-rata target mereka adalah anak-anak. Salah seorang kelompok itu mengetahui Josh, dan Josh pun berlari kembali menuju bunker. Mereka membuka pintu dan mengamankan Josh. Josh menceritakan apa yang dia lihat. Semua orang tidak ada yang selamat. Hanya ada beberapa kelompok saja yang hidup. Namun mereka memburu anak-anak yang selamat dan kemudian mengkloninya. Mendengar itu, Marilyn sangat terpukul. Lalu tiba-tiba mereka mendengar alat las pada pintu itu. Ternyata kelompok tersebut mengelas pintu besi itu agar mereka tidak bisa keluar.
Hari-hari mereka lalui di dalam bunker berlapis besi itu. Suatu saat, Josh merasa aneh pada tubuhnya. Ia melihat bahwa tubuhnya telah terpapar oleh radiasi nuklir. Di sisi lain, Eva sedang merawat luka Adrian. Eva merasa jatuh cinta dengan Adrian. Namun Sam tiba-tiba mempergoki mereka berdua. Di sisi lain juga mereka mendapatkan masalah. Mayat pada kelompok itu membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Mereka terpaksa harus memotong kecil-kecil tubuh mayat itu dan kemudian memasukkannya ke dalam lubang kotoran. Sebelumnya tidak ada yang berani melakukan itu. Namun Bobby langsung berdiri dan bersedia untuk melakukannya. Bobby juga merasa jijik karena tubuh mayat itu sudah membengkak. Tetapi ia terpaksa tetap melanjutkan tugasnya itu. Setelah memotong mayat itu, Maggie langsung membantunya untuk membungkus dan memasukkan mayat itu ke dalam lubang kotoran. Suatu saat, di sana mereka mulai kelaparan dan memutuskan untuk menggeledah ruangan Maggie. Di sana mereka melihat bahwa Maggie adalah mantan seorang jenderal angkatan udara Amerika. Maggie juga mempunyai keluarga, namun entah kemana. Di sisi lain, Bobby dan Merlin malah genjot bersama. Sepertinya Merlin menjadi stres karena kehilangan anak tercintanya. Eva mempergoki mereka, namun mereka malah mengajaknya genjot juga. Eva pun pergi menjauh dari mereka. Mereka mulai kelaparan dan merasa tak cukup dengan apa yang diberikan Mickey. Mereka sempat bertengkar karena itu. Mereka merasa bahwa Mickey menyimpan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Dalvin mencoba untuk menginterogasi Mickey. Dalvin menodongkan pistol ke arah Mickey dan menyuruhnya untuk membuka sebuah pintu rahasia. Dalvin kemudian masuk ke ruangan itu dan ia terkejut. Melihat Dalvin lengah, Mickey langsung menyerang Dalvin dan menembak kepalanya. Kejadian itu disaksikan oleh Eva. Eva langsung pergi meminta tolong dan mereka pun semua berkumpul. Mereka melihat Dalvin yang telah tewas dan kemudian mereka menyalahkan dan menyekap Mickey. Mereka menginterogasi Mickey untuk memberikan kode kombinasi pintu rahasia itu. Mickey kemudian dijadikan bulan-bulanan mereka. Josh kemudian memotong jari Mickey agar ia memberitahu kodenya. Karena tak tahan menahan sakitnya, Mickey pun memberitahu kodenya. Mereka langsung meninggalkan Mickey dan pergi memasuki pintu rahasia itu. Ternyata ruangan tersebut penuh dengan makanan dan minuman. Minggu demi minggu pun dilalui. Di sana Merlin tiba-tiba menstruasi. Eva memberikan sebotol air untuk membersihkannya. Namun Josh tiba-tiba marah dan melarang Merlin untuk membuang air dengan sia-sia. Merlin selalu mendapatkan kekerasan di sana. Ia juga selalu mendapatkan pelecehan seksual di sana. Merlin kemudian mulai stres dan ia pun memutuskan untuk menjadi pemuas nafsu Josh dan Bobby. Di sisi lain, Maggie terbayang dengan mendiang istrinya dan ia pun pasrah dengan apa yang terjadi. Suatu saat, Eva, Sam, dan Adrian melihat Merlin yang akan digenjot oleh Josh dan Bob. Eva langsung mengejarnya. Eva tak sengaja menyenggol luka Adrian dan ia pun meminta maaf. Melihat itu, Sam merasa cemburu dengan mereka berdua karena Sam sebenarnya mencintai Eva. Di sisi lain, Mickey memberitahu Eva bahwa terdapat pistol di ruangan yang ditempati Josh dan Bobby. Eva langsung pergi mencari pistol itu, tetapi ia malah bertemu dengan Josh dan Bobby dan diperintahkan untuk memotong mayat Dalvin. Josh dan Bobby berubah menjadi orang yang sangat kejam. Mental mereka mulai kacau karena saking seringnya melakukan penggenjotan. Mereka berdua menggundul alis dan rambutnya, kemudian berpakaian seperti wanita. Di sisi lain, Mickey kembali memberitahu Eva bahwa ia bisa mendapatkan sebuah pistol di ruangan berkakas. Mickey juga memberitahu jalan pintas keluar dari bunker itu melalui lubang kotoran. Eva pergi menemui Josh. Di sana ia melihat bahwa Merlin sudah tewas. Eva langsung menyuruh Sam untuk mengambil pistol itu di ruangan Josh. Sam pergi menuju ruangan rahasia, tetapi ia dipergoki oleh Bobby. Sam langsung diperkosa oleh Bobby. Setelah itu, Sam berhasil menemukan pistol itu dan menodongkannya ke Bobby. Di sisi lain, Eva sedang digenjot paksa oleh Josh. Eva langsung menusuk Josh dengan pensil. Di saat bersamaan, Adrian menyelamatkannya dan Eva pun pergi lari. Eva pergi menemui Sam, tetapi Sam sangat kebingungan saat itu. Ia juga membawa pistol itu. Semua mengelilingi Sam, tapi akhirnya Sam malah menembak Adrian. Sam langsung dipukuli oleh Josh dan pistolnya dipegang oleh Bobby. Ketika Bobby akan menembak Sam, Eva langsung mengiris leher Bobby dari belakang. Josh langsung memukul Eva, tetapi Josh merasa khawatir dengan kondisi saudaranya.
Eva langsung membawa pergi pistol itu dan memberikannya kepada Mickey. Josh pun ditembak oleh Mickey. Di ambang kematiannya, Josh mengambil sebuah lampu obor dan kemudian membakar dirinya sendiri. Api tersebut menyebar dengan sangat cepat. Mickey dan Sam berusaha memadamkan api itu, tetapi Eva malah menguncinya dari luar. Eva langsung pergi mengambil kostum anti radiasi itu dan kemudian memakainya. Eva kemudian pergi menuju ruangan rahasia dan mengambil beberapa makanan di sana. Api menyebar dengan sangat cepat dan kemudian membakar Sam dan Mickey. Pada akhirnya Eva masuk ke dalam lubang kotoran untuk pergi keluar dari bunker itu. Api melalap semua isi bunker itu. Untungnya Eva berhasil keluar dari sana. Setelah keluar, Eva melihat semua gedung sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan tengkorak manusia. Eva juga tidak melihat tanda-tanda kehidupan di sana. Pada akhirnya, film ditutup dengan kehancuran seluruh permukaan bumi akibat radiasi nuklir. Di sana, Eva hanya bisa menatap kejadian itu, dan ia mulai memikirkan dengan apa yang akan direncanakan selanjutnya.